Halo semuanya, selamat datang di channel yang jarang upload ini. Oh ya, video ini saya buat berdasarkan request dari subscriber saya. Ada yang bilang di kolom komentar, "Bang, review Redmi 90 ada yang baru bang, 12.6, review bang, please." Request dari Fadil Surya Lutfianto. Kemudian ada masukan dari atas nama Asal Ngepas, MIUI 12.5 kelemahannya di WiFi sama baterai boros. Ya, itu memang betul. Setelah diupdate ke 12.5, baterainya jadi lebih boros. Dan ada lagi yang request atas nama Hermawan. Bang, nanti barusan ada update 12.0.6. Please review dong. Oke, akan saya review ya. Yang pertama, Redmi 90 ini adalah salah satu smartphone kelas entry level yang sangat mumpuni. Dengan harga 1 jutaan kalian bisa dapat chipset Snapdragon 662. Bukan 626 ya, 662. Atasnya 626. Jadi smartphone Xiaomi yang pakai Snapdragon 626 itu kelasnya Redmi Note 8 kalau nggak salah. Dan itu launching di tahun 2018. Koreksi kalau saya salah. Oke. Kali ini Redmi betul-betul gila-gilaan di chipset. Mereka menaikkan kelas chipsetnya di smartphone entry level mereka. Dan menurut saya itu sangat worth it. Oh ya, di tahun 2021 ini untuk memiliki smartphone yang cukup mumpuni, kalian nggak perlu beli smartphone baru. Ingat, saya bukan nggak mau promosi smartphone baru, tapi di saat yang sekarang akan lebih baik kalau kalian bisa menghemat budget, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, digarisbawahi, karena di masa PPKM ini semua kondisinya sedang sulit. Kita lanjut. Selain chipsetnya Snapdragon 662, Redmi 90 dibanderol dengan harga 1 jutaan. Masuk nggak? Oh ya, dengan catatan yang harga 1 jutaan adalah varian RAM 4GB dan RAM 64GB. Dan kalian bisa dapat harga 2 juta kalau kalian pinter nego smartphone Redmi 90 bekas dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Ya, sekali lagi tergantung kalian cara negonya. Dikembalikan ke masing-masing ya kalau itu. Untuk kamera belakang menggunakan kamera 48 megapiksel. Kalau menurut kalian kameranya ini kurang bagus, kalian bisa gunakan aplikasi Open Camera atau aplikasi kamera MX. Tapi ya sekali lagi, menurut saya minusnya smartphone ini warnanya agak kuning. Bukan agak sih, dia cenderung ke kuning. Kemudian agak gelap. Jadi kalian yang mau beli smartphone ini harus kalian jadikan pertimbangan ya. Karena saya nge-review ini tanpa endorse, tanpa disponsori siapapun. Saya akan mereview sejujur-jujurnya. Jadi kalau kalian mau beli smartphone ini, kalian harus tahu positifnya apa, kalian harus tahu negatifnya apa. Oke? Untuk fitur kameranya menurut saya lengkap. Ada kamera depth sensor sama kamera ultrawide. Kalau makro, saya lupa dia dikasih kamera makro apa enggak. Tapi menurut saya juga nggak terlalu fungsi karena saya jarang pakai kamera makro. Kemudian untuk kamera depannya dilengkapi dengan resolusi 8 megapiksel. 8 megapiksel itu resolusi yang nggak besar dan hasilnya pun nggak terlalu bagus. For your information, karena saya sangat jarang sekali foto-fotoan kecuali diminta ketika absen. Saya baru kirim foto menggunakan smartphone ini. Untuk lainnya, kalau saya bisa foto dengan smartphone lain, saya akan pakai smartphone lain. Kurang lebih seperti itu review dari saya. Oke, tapi secara keseluruhan kamera dari Redmi 90 ini lebih bagus dari Poco M3. Bukan saya mau menjelekkan Poco M3, enggak, karena dalemannya ini sama persis dengan Poco M3, cuman ditambahi kamera makro. Ya. Dan resolusi kameranya diperjelas, bukan diperbanyak. Oke? Itu yang harus digarisbawahi. Untuk chipset Snapdragon 662, ini bisa masuk di beberapa game, seperti Mobile Legends jelas masuk, dan grafiknya sudah masuk ke high frame rate ultra. Kalian para ML lovers, kalian bisa beli smartphone yang satu ini, karena sangat recommended. Dan ketika main di ultra pun,
Alhamdulillah nggak ada frame drop di punya saya ya, yang 6128. Untuk lainnya saya nggak tahu, karena saya belum pernah nyoba terus terang. Kemudian untuk game lain seperti PUBG. Untuk PUBG ya jangan muluk-muluk, pakai yang standar aja. Karena kalau kalian pakai yang standar, kalian akan smooth ketika bermain. Kalau kalian mau yang smooth ekstrim ya mohon maaf masih belum bisa dibuka di sini. Kita lanjut ke game lainnya seperti PES 2021. Waktu itu saya sempat install dan iseng-iseng bermain. Dan ketika saya gunakan untuk main, ternyata smartphone yang satu ini worth it, man. Dia nggak frame drop, nggak nge-lag. Jadi ketika saya pakai untuk main, ini lancar. Cukup lancar. Dan ya, itu saya bilang di harga 1-2 juta, ini worth it. Jadi sekali lagi hemat budget kalian. Untuk saat ini 1-2 tahun ke depan belum terlalu diperlukan fitur 5G ya, karena 5G-nya masih belum merata. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini, otomatis untuk mengembangkan sesuatu juga agak susah. Karena itu semua perusahaan lagi pada hemat budget. Gimana caranya untuk survive? Next, setelah update MIUI 12.6, saya akan jelaskan satu persatu dulu. Untuk MIUI 12.04, ini cukup stabil. Setelah diupdate ke 12.5, untuk sinyal WiFi yang ditangkap jadi lebih menurun. Pertama itu. Yang kedua, baterainya jadi lebih boros. Amsyong kan? Oke, kita lanjut lagi ke 12.6 MIUI-nya. Setelah diupdate ke MIUI 12.06, yang saya rasakan adalah smartphone ini untuk penangkapan sinyal WiFi-nya sedikit lebih kuat, tapi tidak lebih baik dari 12.4. Dia lebih baik dari MIUI 12.05. Review jujur ya, tanpa endorse, tanpa sponsor. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah WiFi-nya kita update, kemudian nggak tahu kenapa, ini perasaan saya aja, smartphone ini jadi agak cepat panas. Mungkin karena MIUI-nya yang nggak stabil. Semoga di smartphone Redmi atau Xiaomi yang lain nggak terjadi hal seperti ini. Kemudian untuk baterainya. Baterainya di MIUI 12.4 ini bisa digunakan sekitar 2 hari. 40 jam lah paling nggak. Setiap 40 jam sekali saya baru ngecas baterai. Dan itu sisa baterainya sekitar 15% saya baru cas. Jadi betul belum dalam kondisi yang betul-betul habis. Oke, untuk waktu pengecasannya kalau orang-orang bilang 3 jam, enggak. Punya saya ini sekitar 1 jam 50 menit. Mulai 0 sampai 100%. Karena kapasitas baterainya yang cukup besar, yaitu 6000 mAh. Setelah diupdate ke 12.06 ini jadi agak boros. Dia tahan sekitar 28 jam saja. Halo Xiaomi, penurunannya ini cukup banyak loh, bukan cukup banyak lagi, bahkan menjadi lebih boros. Ya, itu yang saya rasakan ya. Nggak tahu, ini karena ketahanan baterai dari smartphone saya yang sudah menurun atau efek MIUI. Tapi menurut saya ini efek MIUI karena smartphone saya jadi sering panas. Ya, panasnya bukan panas-panas banget ya. Dia masuk ke suhu 37 derajat. Sampai 38 derajat Celcius. Tapi menurut saya ini ya ada yang harus diperbaiki dari MIUI yang update. Jadi untuk pihak Xiaomi tolong ini diperbaiki. Untuk para subscriber yang sudah request dibuatkan video ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian sudah setia nonton video saya, sudah support channel saya meskipun saya masih terbata-bata ketika saya mereview dan saya juga masih sangat jarang upload karena saya malas upload. Tapi setelah AdSense saya disetujui, setelah ini jalan, ya insya Allah saya akan lebih sering upload karena ini bisa jadi penghasilan tambahan yang cukup. Dan siapa tahu bisa jadi penghasilan utama saya ke depannya. Oke, sekian review dari saya. Ageng pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.